Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik pasti luar biasa. Adik-adik bertemu lagi dengan kakak di bulan September di minggu kedua dengan tema firman bulan ini yang masih sama, yaitu menjadi lebih besar. Minggu lalu kita sudah sama-sama tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan itu memberikan visi, mimpi, tujuan, dan punya rencana yang besar, yang hebat buat setiap kita, kemudian buat keluarga kita, bahkan buat gereja kita. Nah adik-adik pas banget nih, bertepatan di minggu ini kita juga merayakan momen ulang tahun gereja kita yang ke-36 tahun. Sudah 36 tahun, gereja kita dipakai secara luar biasa menjadi lebih besar. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar, menjadi berkat nggak cuma di kota-kota tertentu, nggak cuma di negara Indonesia bahkan, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Jadi adik-adik, kita mau belajar ya sama-sama untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Nah adik-adik, kalau kita sudah tahu kalau Tuhan itu punya visi yang besar buat kehidupan kita, minggu ini kita mau belajar satu hal. Salah satu cara bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi lebih besar? Adik-adik pengen tahu kan? Oke, hari ini, minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang karakter yang hebat. Dengan kita punya karakter yang hebat, kita akan menjadi lebih besar. Oke adik-adik, udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau adik-adik udah siap, jangan lupa persiapkan Alkitab, persiapkan buku catatan, dan juga persiapkan alat tulisnya ya. Sebentar lagi sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati kita, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita bisa berdoa. Oke adik-adik, semua bisa tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan yang telah Engkau berikan dalam kehidupanku. Tuhan, jika sebentar kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang urapi, Engkau yang sucikan hati kami mau pakai hati dan telinga kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati juga hamba-Mu, kakak guru yang akan mengajar, supaya setiap apapun perkataan yang disampaikan itu semua rema yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, dari tadi kakak selalu mengulang-ulang kata karakter. Karakter yang hebat. Sebenarnya karakter itu apa sih adik-adik? Coba adik-adik yang pernah dengar, yang tahu karakter itu apa, coba boleh tulis di kolom komentar ya. Karakter yang hebat. Karakter itu, kakak akan kasih tahu ya. Karakter adalah satu ciri khas yang melekat dengan diri seseorang, bisa melekat di diri adik-adik, melekat di diri kakak juga, yang membedakan kita dengan orang lain dalam kita berkata-kata, dalam kita berbicara, dalam kita bersikap, ataupun dalam kita bertindak. Itu yang disebut dengan karakter. Kalau minggu ini kita mau bahas tentang karakter yang hebat, mungkin adik-adik pernah dengar dengan kata-kata 9 buah roh. Nah, 9 buah roh yang nanti kita akan baca sama-sama di salah satu kitab, itu digambarkan sebagai sebuah karakter yang hebat. Jadi 9 buah roh itu bukan hanya sekedar teori aja loh adik-adik, tapi kita mau sama-sama belajar 9 buah roh ini supaya kita bisa menghidupinya, supaya kita bisa punya karakter hebat yang nanti Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Oke, adik-adik pengen tahu kan lebih detail lagi apa aja sih 9 buah roh itu? Kita mau buka sama-sama di Alkitab, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, kakak ulang ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita mau baca bersama-sama. Oke, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kakak ulangi sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama.
Adik-adik boleh baca dengan suara yang keras, dengan suara yang semangat. Oke? Kita baca sama-sama ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah siap adik-adik? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke adik-adik, kita udah membaca dan kita udah tahu nih 9 buah roh itu ada apa aja. Setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang 9 buah roh itu. Sebelumnya kakak mau kasih satu cerita dulu supaya adik-adik bisa lebih memahami tentang 9 buah roh ini. Oke, ceritanya adik-adik itu suka banget sama yang namanya buah mangga. Siapa di sini adik-adik yang suka buah mangga? Enak banget ya, kakak juga suka sama buah mangga. Nah, saking adik-adik itu seneng sama yang namanya buah mangga, adik-adik itu kepikiran buat pengen punya yang namanya pohon mangga sendiri. Jadi, setelah adik-adik makan buah mangga, bijinya itu nggak adik-adik buang. Tapi yang dilakukan adalah adik-adik menanamnya, memelihara dan merawat si biji mangga ini supaya bisa bertumbuh besar. Nah, setelah sekian lama adik-adik mulai menanam pohon biji mangga ini, kemudian disiram, diberikan pupuk yang terbaik, kemudian adik-adik sempetin juga untuk bawa kena sinar matahari, adik-adik pelihara dan rawat tanaman mangga ini, dan sampai akhirnya setelah sekian lama pohon ini tumbuh besar dan akhirnya mulailah tumbuh buah-buah mangga. Kakak mau tanya dulu, kira-kira setelah sekian lama nih adik-adik menunggu waktu-waktunya, setelah sekian lama adik-adik memelihara, merawat tanaman mangga ini dengan baik, apa sih kira-kira yang adik-adik harapkan dari sebuah pohon mangga ini? Ya, sama dengan apa yang kakak harapkan juga, yaitu kita ingin menikmati buah mangga ini. Nggak cuma buah mangga aja, tapi buah yang manis, buah yang enak dimakan. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan kita. Tuhan itu sudah menciptakan setiap kita. Tuhan itu sudah memelihara kita, memberikan yang terbaik, memberikan berkat yang terbaik untuk kita. Apa sih yang Tuhan harapkan dari setiap kita anak-anaknya adik-adik? Tuhan pengen setiap kita anak-anaknya juga menghasilkan buah-buah yang baik juga. Buah-buah yang enak dimakan. Buah-buah yang manis, yang bisa dinikmatin oleh banyak orang. Oke adik-adik, jadi siapa di sini adik-adik yang pengen punya karakter hebat? Siapa di sini adik-adik yang pengen punya 9 buah roh ini? Supaya buah yang kita hasilkan itu bisa dinikmati sama banyak orang dengan sukacita. Pasti semua mau ya? Oke, kita mau sama-sama bahas secara detail adik-adik. Apa aja sih 9 buah roh ini? Kita bahas satu persatu ya. Buah yang pertama. Buah yang pertama adalah kasih. Arti kasih itu apa sih? Kasih itu artinya kita mengasihi orang lain tanpa pamrih. Artinya tanpa pamrih itu adalah tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu yang kembali sama kita. Contohnya, misalnya pada saat adik-adik lagi jalan-jalan, adik-adik melihat ada seorang ibu tua yang terjatuh. Apa yang adik-adik perlu lakukan? Kalau adik-adik punya kasih, adik-adik akan langsung membantu ibu-ibu tua itu tanpa mengharapkan apapun. Mungkin adik-adik nggak kenal gitu, tapi karena adik-adik punya kasih yang datangnya dari Tuhan, maka adik-adik akan langsung membantu ibu tua itu. Oke, itu buah yang pertama yaitu kasih. Yang kedua adalah sukacita. Arti sukacita adalah kita tetap merasakan bahagia dan jangan lupa kita tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mau dalam keadaan senang, tetap bersyukur. Mau dalam keadaan tidak menyenangkan, mau lagi sedih, tetap bersyukur. Contohnya adik-adik, misalnya di sekolah kita lagi banyak banget dapat PR, dapat banyak banget tugas. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk selalu bersyukur. Bersyukur karena kita masih bisa bersekolah. Bersyukur karena kita masih bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran yang baik. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap tersenyum ya. Oke, sekarang kita masuk buah yang ketiga. Buah yang ketiga itu adalah damai sejahtera.
Arti damai sejahtera itu adalah kita merasakan ketenangan. Hati kita merasakan tenang karena kita percaya Tuhan itu ada untuk kita dan selalu ngejagain kita. Contohnya nih adik-adik, contohnya ya. Misalnya adik-adik lagi di rumah sendirian, orang tua mungkin belum pulang ke rumah dari bekerja, adik-adik tetap merasakan damai sejahtera. Adik-adik nggak ngerasain takut karena adik-adik percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan adik-adik. Itu buah yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Kita udah bahas tiga buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita lanjut ya adik-adik, kita bahas buah yang keempat, yaitu kesabaran. Kesabaran itu artinya adalah kita mau sabar menunggu, tidak buru-buru. Contohnya adik-adik, adik-adik sabar menunggu saat mengantri makanan dengan baik. Atau misalnya pada saat giliran bermain, adik-adik dengan sabar menunggu waktu giliran adik-adik bermain. Jadi tidak gerusa-gerusu, tidak cepat-cepat, tidak dorong-dorong sana-sini, tapi adik-adik tetap sabar menunggu. Itu adalah kesabaran. Kita udah bahas 4 ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan itu artinya maksudnya murah hati adik-adik. Kemurahan itu artinya kita mau berbagi, kita mau memberikan yang kita punya untuk orang lain. Kita berbuat baik untuk orang lain. Contohnya, misalnya pada saat di sekolah, ada teman-teman adik-adik yang lupa bawa bekal atau mungkin nggak punya makanan. Pada saat adik-adik melihat, karena adik-adik punya kemurahan hati yang dikasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik, maka adik-adik membagi makanan yang adik-adik punya untuk orang itu, untuk teman-teman. Jadi adik-adik bisa makan bareng-bareng. Nah, itu adalah buah yang selanjutnya, yaitu kemurahan. Selanjutnya, kita punya buah kebaikan. Kebaikan, apa itu artinya? Kebaikan itu artinya kita melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat baik untuk orang lain juga. Contohnya adik-adik, misalnya kalau ada teman kita yang ngerasain sukacita, ngerasain senang, kita kasih selamat. Kemudian apalagi, kalau misalnya di sekolah, ada teman-teman lain yang mengejek teman-teman yang lain juga, kita nggak ikut-ikut adik-adik. Karena kita punya hati yang baik, kita mau melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, selanjutnya kita sudah sampai buah yang ketujuh. Buah yang ketujuh adalah kesetiaan. Apa sih artinya kesetiaan? Kesetiaan itu artinya adalah tidak mudah berubah-ubah. Kesetiaan itu juga berarti mudah dipercaya. Contohnya nih adik-adik ya, misalnya adik-adik orang tuanya lagi pergi. Orang tua cuma bilang, "Dek, nanti kamu selama ditinggal papa mama, kamu tetap belajar ya, jangan kebanyakan main." Nah, karena adik-adik setia, adik-adik punya yang namanya buah kesetiaan, maka adik-adik tetap yang namanya setia belajar. Walaupun mungkin tidak dilihatin nih sama orang tua, tapi adik-adik tetap setia untuk belajar. Atau misalnya, pada hari Minggu. Nah, saat hari Minggu adik-adik mungkin punya banyak waktu untuk bermain, tapi adik-adik tetap memilih untuk setia datang ke Kids Impact untuk beribadah sama Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, punyai hati setia, punyai buah kesetiaan. Masih ada 2 buah lagi loh yang mau kita bahas adik-adik. Buah yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah kita berkata-kata, bertindak dengan sopan santun. Contohnya adik-adik tidak mudah dengan gampang berkata-kata kasar. Kemudian kita berkata-kata juga dengan sopan santun, dengan siapapun, dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun, kita berkata-kata dan juga bertindak ataupun bersikap dengan sopan. Itu artinya adalah kelemah lembutan. Jangan salah ya adik-adik ya, kelemah lembutan itu artinya bukan lemah, tapi kelemah lembutan itu artinya adalah kita berkata-kata dan bersikap dengan sopan santun. Buah yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa ya Kak ya? Penguasaan diri itu adalah kita tidak mudah emosi.
tidak gampang marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk, penguasaan diri. Contohnya nih adik-adik, misalnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan pada saat itu. Kita nggak langsung ngerengek minta orang tua kita untuk pokoknya aku mau dapat itu sekarang. Tapi kita bisa punya penguasaan diri. Kita bisa sabar, kita punya penguasaan diri, kita nggak gampang emosi. Oh, nanti mungkin aku pada waktunya bisa kok punya itu. Gitu. Jadi kita tidak langsung marah-marah, tapi kita punya penguasaan diri, kita tidak mudah emosi. Oke adik-adik, itu tadi adalah 9 buah roh yang disebut dengan karakter hebat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, mungkin tadi setelah kita dengar ada 9 buah roh, kita berpikir, Kak, kayaknya aku belum punya semua deh. Aku kayaknya cuman punya beberapa deh. Atau mungkin ada yang, Kak, aku nggak punya 9 buah roh itu. Susah banget, Kak, aku tuh buat nahan emosi. Susah banget, Kak, aku tuh buat sabar. Aku nggak konsisten deh, Kak, aku nggak bisa terus-terusan ngelakuin itu. Nah, Kakak setelah ini mau kasih 2 poin yang bisa membuat adik-adik untuk belajar bertumbuh punya karakter yang hebat yang digambarkan dengan 9 buah roh ini. Oke, kita mau sama-sama belajar ya. 2 poin yang mau Kakak sampaikan buat adik-adik untuk punya karakter yang hebat. Adik-adik boleh catat ya di buku catatan adik-adik. Poin yang pertama, kita agar punya karakter yang hebat, yaitu karakter yang hebat itu tidak tumbuh karena kitanya yang kuat adik-adik. Tapi karakter yang hebat itu muncul karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah adik-adik, kalau kita hidupnya nggak deket-deket sama Tuhan, itu akan sangat sulit sekali untuk punya karakter hebat. Kalau kita nggak deket-deket sama Tuhan, itu mungkin kita nggak akan pernah punya adik-adik yang namanya karakter hebat yang digambarin dari 9 buah roh ini. Tapi adik-adik, yuk kita mau sama-sama buka hati kita mau undang Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini membantu kita untuk bisa membimbing kita, bisa memimpin hidup kita agar kita lama-lama punya karakter yang hebat. Kalau yang dulunya mungkin adik-adik nggak sabaran, tapi karena adik-adik dekat sama Tuhan, adik-adik membiarkan Roh Kudus memimpin hidup adik-adik, maka adik-adik bisa menjadi orang yang lebih sabar. Misalnya adik-adik dulu nggak mau, aku bagi-bagi ke teman-teman aku. Tapi setelah adik-adik belajar, adik-adik bertumbuh, dan adik-adik mau dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, maka adik-adik akan punya buah kasih, buah kemurahan, buah kebaikan, dan adik-adik bisa mengasihi orang lain. Adik-adik bisa membagi, bisa berbagi dengan teman-teman adik-adik. Jadi poin yang pertama adalah karakter hebat itu bukan karena kita yang kuat, tapi karena ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Oke, itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua adalah Tuhan itu bisa ubahkan karakter kita. Nah, di sini kakak mau kasih contoh satu tokoh di dalam Alkitab yang ceritanya udah sering banget kita dengar. Tokoh ini adalah Rasul Paulus. Kalau adik-adik masih ingat, Rasul Paulus ini dulunya adalah Saulus. Adik-adik masih ingat kan? Pada saat namanya masih Saulus, sebelum dia mengenal Tuhan, Saulus ini adalah orang yang sangat jahat. Dia bahkan mau mencelakai orang-orang yang ikut sama Tuhan. Dia nggak suka, dia benci banget sama orang Kristen. Pokoknya dia mau mencelakai siapapun yang ikut Tuhan. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, setelah dia belajar tentang firman Tuhan, setelah dia mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat, setelah dia rajin berdoa, hidupnya diubahkan. Yang dari awalnya Saulus yang jahat, menjadi seorang Rasul Paulus yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang punya karakter hebat. Bahkan adik-adik tahu, kitab ataupun ayat yang tadi kita baca, yang di Galatia 5 ayat 22-23 tadi, yang membahas tentang 9 buah roh ini, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah adik-adik, itu membuktikan bahwa
karakter kita itu bisa diubahkan loh oleh Tuhan Yesus, asalkan kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, dan kita mau punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk yang namanya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kemudian rajin datang ke Kids Impact. Jangan pernah lupa ya adik-adik, karena dengan kita melakukan hal ini, kita akan punya hubungan yang dekat sama Tuhan, dan hidup kita akan semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, jadi adik-adik, hari ini kita sudah membahas tentang 9 buah roh. Apa aja tadi adik-adik? Masih ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tadi kita juga udah belajar gimana caranya supaya kita punya karakter yang hebat. Poin yang pertama tadi apa? Poin pertama adalah kita punya karakter hebat bukan karena kita yang kuat, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, percaya kalau Tuhan itu bisa ubah karakter setiap kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak akan berikan satu ayat hafalan yang adik-adik boleh hafalkan di minggu ini. Ayat hafalan ini luar biasa banget, jadi adik-adik boleh hafalkan, boleh jadiin rema di kehidupan adik-adik. Oke, ayat hafalan di minggu ini adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, adik-adik boleh catat ya, ayat hafalan di minggu ini adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke adik-adik jangan lupa dihafalkan, kemudian adik-adik boleh coba lafalkan ayat tersebut ke orang tua, ke kakak, ataupun ke siapapun, supaya adik-adik bisa terus mengingat-ingat rema yang disampaikan hari ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri untuk firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa adik-adik, sekaligus kita juga mau berdoa untuk gereja kita yang berulang tahun ke-36. Oke, semua boleh dibereskan terlebih dahulu untuk Alkitab, untuk alat tulis dan juga buku catatan. Yuk mari kita berdoa adik-adik, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita berikan sikap yang terbaik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan, aku mau Tuhan untuk aku bisa belajar bertumbuh Tuhan untuk memiliki karakter yang hebat ya Tuhan. Aku mau Tuhan untuk bisa bertumbuh belajar ya Tuhan, untuk aku bisa punya 9 buah roh ini ya Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, aku mau Tuhan sama-sama Tuhan untuk memiliki hubungan yang dekat juga dengan Engkau. Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk GBI Keluarga Allah yang berumur 36 tahun ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami bisa sama-sama bertumbuh di gereja ini. Engkau yang berkati gereja ini lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya tidak hanya sampai di sini aja Tuhan, tapi secara terus-menerus sampai seterusnya Tuhan, gereja ini bisa Engkau pakai secara luar biasa Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami menyudahi Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, kami bersyukur Tuhan dan kami sangat mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah selesai untuk firman Tuhan hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.